Hello mates, welcome back to me, Diana. Nah, di video kali ini aku akan bahas perbedaan penggunaan to be, is, am, are, dan was, were. Sebelum aku jelaskan perbedaan penggunaan to be, is, am, are, dan was, were, aku kasih tahu ya, apa sih itu to be? To be yaitu digunakan sebagai penghubung antara subjek dan predikat, atau kata bantu dari sebuah kalimat. Nah, penggunaan to be, is, am, are, dan was, were tentu saja berbeda. Jadi, tonton video sampai akhir ya. Well, kita mulai dari penggunaan to be, is, am, are. To be, is, am, are adalah bentuk to be present. Lalu, kapan kita menggunakan to be, is, am, are? Well, penggunaan to be, is, am, are digunakan dalam sebuah kalimat yang berbentuk present atau masa sekarang. Aku mulai dari to be, is dulu. Is itu digunakan jika subjeknya berupa she, he, it, atau bentuk tunggal sebuah benda, atau disebut juga singular noun. Contohnya nama orang tunggal, Andy, Mawar, atau juga bisa berupa satu kata benda, book, atau a pen. Selanjutnya penggunaan to be, am. Nah, untuk am itu hanya berlaku untuk subjek I, yaitu aku atau saya. Yang ketiga, to be, are. Nah, untuk to be, are digunakan untuk subjek we, you, they, atau kata benda jamak. Kata benda jamak berarti kata bendanya terdiri dari lebih dari satu, atau disebut juga plural noun. Contohnya, kalau untuk nama orang, Selena and Tommy, atau Mawar and Melati. Sedangkan untuk kata benda, itu jumlahnya lebih dari satu. Contohnya, buku-buku jadinya the books, kucing-kucing jadinya the cats. Supaya lebih jelasnya, aku kasih contoh penggunaan to be, is, am, are ya. Kita mulai dari to be, is dulu. Contoh yang pertama, she is my friend. Nah, di sini subjeknya she, maka menggunakan to be, is. Jika teman-teman ingin mengubah kalimat she is my friend ke dalam bentuk kalimat negatif, berarti kan tinggal ikutin aja not setelah to be, is. Jadinya she is not my friend. Atau is sama not itu bisa disambung, jadinya isn't. She isn't my friend. Kalau mau diubah ke kalimat tanya atau interrogatif, jadi to be-nya tinggal taruh di depan. Is she my friend? Contoh selanjutnya, to be, are. My cats are brown. Kucing-kucingku berwarna coklat. Kalau teman-teman ingin ubah ke dalam bentuk negatif, berarti setelah to be, are, kalian ikutin dengan not. Jadinya, the cats are not brown, atau are not-nya bisa kalian sikat, jadinya aren't. Kalau diubah ke kalimat tanya, langsung aja taruh di depan to be-nya. Jadinya, are my cats brown? Nah, untuk to be, am, berarti ya subjeknya tentu kita pakai I saja ya. Contohnya, I am happy. Kalau kan ubah ke negatif, jadinya I'm not happy. Ubah ke kalimat tanya, jadinya am I happy? Sekarang kita menuju ke bentuk to be, was, were. Nah, selanjutnya untuk penggunaan to be, was, were. Kalau to be, was, were itu konteksnya digunakan untuk masa lampau. Jika teman-teman ingin menyatakan sebuah aktivitas dalam bentuk lampau, nah itu bisa pakai was, were. Nah, sekarang kita mulai untuk to be, was dulu nih. Jadi kapan sih kita menggunakan to be, was? Ingat, kita juga harus tahu subjek apa aja yang bisa digunakan di was ini. Untuk was, subjeknya ada I, she, he, it, atau singular noun. Singular noun yang udah aku jelaskan tadi, maksudnya adalah kalau contohnya orang nih, nama orang, berarti ya terdiri hanya satu nama orang aja. Contohnya Tono, atau Tini, atau berupa benda, satu ya jumlahnya. Contohnya sebuah buku atau sebuah ballpoint. Selanjutnya untuk to be, were. Berarti kalau were itu ya
kebalikan dari subjek was tadi. Berarti untuk yang jamak nih, yang lebih dari satu jumlahnya. Ada we, terus they, you itu dipakai were juga ya. Dan kalau teman-teman mau bilang subjeknya dua nama nih, berarti pakai were. Contohnya Tini and Tono, atau my friend and I. Contoh yang pertama, I was in Paris 3 days ago. Nah, konteks kalimat ini berarti subjek I atau aku itu tuh berada di Paris udah 3 hari yang lalu. Jadi udah dulu. Kalau teman-teman ingin ubah ke kalimat negatif, langsung aja tambahkan not setelah was. Jadinya I was not in Paris 3 days ago. Atau was sama not bisa disingkat jadinya wasn't. Kalau diubah ke kalimat tanya, langsung aja was-nya taruh ke depan. Was I in Paris 3 days ago? Contoh yang kedua, penggunaan to be were. You were a student last year. Jadi konteksnya, kamu, subjek kamu ini jadi murid itu udah tahun lalu. Nah, kalau diubah ke kalimat negatif, langsung aja ikutkan not. You were not students last year. Atau were sama not-nya disingkat jadi weren't. Diubah ke interrogatif, were-nya taruh di depan, jadinya were you a student last year? Mudah bukan untuk membedakan penggunaan to be, is, am, are, dan was word? Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar teman-teman tidak tertinggal video-video terbaru lainnya. So that's all from me and bye!